Shalom, firman Tuhan hari ini terambil dari pertama Petrus pasal 5 ayat 5b. Saya bacakan bagi kita. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Oleh karena itu, bicara tentang congkak, sombong, orang yang sombong itu adalah orang yang keras kepala, tidak mau diatur dan tidak suka dengar orang lain, merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat. Dan orang sombong itu dia selalu pamer keberhasilan, pamer kekayaan, dan kekayaan yang dimiliki itu selalu dipamer. Katakan kalau dia punya HP bagus, mulai pamer, cara jalannya selalu kasih tunjuk supaya apa? Orang lihat. Kadang-kadang orang pamer itu kalau sudah pakai cincin emas, jalannya sudah seperti orang stroke. Karena apa? Ingin pamer diri bahwa ternyata dia kaya, dia punya segala sesuatu. Kemudian perlu kita sadar bahwa kekayaan ini sebenarnya milik Allah. Kapan saja dia mau ambil, kapan saja dia beri, berarti itu anugerah Tuhan. Karena itu jangan sombong dengan kekayaan, karena kekayaan itu pemberian Allah. Selain itu ada orang sombong karena memang perbuatannya yang sombong, perbuatannya sombong, merasa diri dengan orang lain, merasa bahwa dia paling benar dan dia tidak boleh dinasihati, tidak boleh ditegur karena dia merasa paling benar, paling hebat. Orang-orang seperti ini jangan kita sakit hati, jangan kita marah dengan mereka, tetapi kita perlu doakan mereka supaya mereka berubah, karena justru orang yang sombong Tuhan akan rendahkan. Selain dari itu ada yang mata-mata sombong. Cara lihat mata sombong, lihat orang dengan mata sebelah gini, lihat orang dengan mata sebelah. Karena apa? Merasa bahwa dirinya paling hebat dan perlu dihormati, dihargai lebih dari yang lain. Bahkan kita lihat bahwa selain mata sombong, kemudian juga ada mulut yang sombong. Mulut yang sombong itu suka maki orang. Mulut yang sombong itu kadang-kadang maki orang, kutuk orang, fitnah orang. Itu kata-kata sombong itu kadang-kadang melukai hati orang. Itu yang Allah tidak suka. Allah benci dengan kesombongan, karena kesombongan itu seolah-olah merasa diri bahwa paling hebat, paling benar, paling baik dari semua. Nah, selain daripada kesombongan ini juga, kita yang hidup di dalam Tuhan kadang-kadang juga masih ada kesombongan rohani. Kalau kesombongan rohani itu yang punya karunia hebat, merasa diri bahwa penglihatannya tajam, karunia bisa doakan satu orang bisa sembuh. Yang ditolak rumah sakit, dia datang doa 1 kali sembuh, 2 kali sudah bisa jalan, doa 3 kali sudah bisa mati. Nah, ini kadang-kadang kesombongan rohani. Kadang-kadang merasa bahwa dia WL yang paling hebat. Kalau dia tidak WL maka suasana ibadah tidak baik, suasana ibadah menjadi biasa-biasa. Kalau dia yang WL, wah rasanya hebat, luar biasa. Itu namanya kesombongan rohani. Dan kesombongan rohani juga kadang-kadang ada pada kita itu, kadang-kadang merasa bahwa kita yang hebat di mana-mana memenangkan jiwa. Kalau kita ada bahwa banyak jiwa, kalau kita khotbah di sini banyak jiwa, seberapapun kita layani, yang kita buat itu bukan untuk dilihat oleh manusia, bukan untuk ditonton manusia, tetapi apa yang kita lakukan itu untuk menyenangkan hati Allah, sedikit atau banyak orang. Tapi kalau kita lakukan itu untuk memuliakan nama Tuhan, pasti kita dapat upah. Oleh karena itu 1 Petrus pasal 5 bagian B dia bilang, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang rendah hati. Siapakah orang rendah hati? Orang yang selalu taat, orang yang selalu mendengar, orang yang selalu tunduk pada kebenaran firman Allah, menghormati orang lain. Dan karena itu Allah suka orang yang rendah hati. Dan justru orang yang rendah hati di mata manusia mungkin tidak terpandang, mungkin mereka orang hina, tapi di mata Allah, Allah tinggikan mereka yang rendah. Karena itu kalau mau supaya kita ditinggikan, jangan kita puji diri, jangan kita promosikan diri, tapi biarkan Allah yang mengangkat kita. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman ini boleh jadi berkat buat kita. Shalom.